Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini tanggal 25 Juni 2025. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas anugerah yang masih Tuhan berikan di dalam hidup kami, untuk kami dimampukan menjalani kehidupan ini, berjuang untuk mencapai garis akhir dan tujuan hidup kami, yaitu hidup yang kekal. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 10 ayat 22 demikian. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian bacaan kita pada hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pelajar dari keluarga yang sederhana, mempunyai mimpi untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan semangat yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa, ia sangat tekun belajar untuk mencapai prestasi yang terbaik. Agar dia bisa memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studinya. Namun semangat perjuangan yang sedemikian besar tidak terduga mendapatkan hambatan, rintangan yang begitu berat. Banyak sekali dia menerima fitnah, dituduh menyontek saat ujian, kemudian dituduh menyuap gurunya supaya bisa lolos, dan dia juga dibenci dan dijauhi oleh teman-temannya karena banyak yang iri. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berulang kali pelajar ini seringkali dirudung, baik secara fisik maupun mental. Kadang-kadang sempat terbersit untuk menyerah, untuk menerima nasib. Akan tetapi kemudian dia sadar kembali pada tujuannya untuk menjadi orang yang berhasil. Ya, mewujudkan mimpinya untuk menjadi orang yang berprestasi di bidangnya, di studinya, maka ia abaikan semua hambatan itu. Ia terus berjuang, fokus pada perjuangannya demi masa depan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti gambaran ilustrasi cerita di atas, bahwa orang percaya juga akan mengalami hambatan di dalam memperjuangkan imannya demi mencapai cita-citanya, menjalani pada tujuan kehidupan kekal. Ketika kita mempertahankan iman percaya kita kepada Kristus, banyak sekali kita diperhadapkan pada hambatan, gangguan, cobaan, ujian hidup. Mungkin secara ekonomi, mungkin secara sakit penyakit yang melemahkan kita. Juga mungkin kita diuji terhadap jodoh kita yang tidak seiman. Atau iming-iming jabatan dan kekuasaan dan lain-lain. Banyak hal yang seringkali mengganggu, menjegal, menghambat perjuangan kita di dalam iman kita, mempertahankan iman kita. Hal-hal ini seringkali membuat kita lemah, ingin menyerah, seolah-olah ketika kita berpaling, hidup kita akan menjadi lebih baik. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi seperti pelajar tadi. Kita tetap fokus pada perjuangan kita untuk memperoleh tujuan hidup kita, yaitu hidup yang kekal.
Bukan hanya sekedar gangguan saja yang seringkali kita alami. Akan tetapi Tuhan Yesus pernah menyatakan di dalam Matius 10 ayat 16. Dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Begitu lebih parahnya, seekor domba yang lemah, binatang yang dikatakan bodoh, binatang yang sangat tergantung hidupnya kepada teman lain, orang lain, diutus Tuhan di tengah serigala. Di tengah serigala artinya tidak satu lawan satu, tetapi satu yang lemah ini dikeroyok sekian banyak binatang buas. Jahatnya dunia ini seringkali menekan kita. Kehormatan dan kemuliaan dunia ini seringkali berbanding terbalik dengan kehormatan dan kemuliaan surgawi. Kita diutus di tengah-tengah dunia yang begitu berat, begitu jahat, seperti seekor domba di tengah serigala. Namun kita harus tetap bertahan. Kita harus tetap berjuang. Fokus pada perjuangan mencapai garis akhir, yaitu hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberi semangat kepada kita untuk terus berjuang mencapai tujuan hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, jikalau kami menyandarkan diri kami pada kekuatan dan kemampuan kami, niscaya kami akan kalah dan menyerah akan beratnya tekanan terhadap kami. Tetapi Tuhan, demi tujuan hidup yang kekal yang sudah Tuhan janjikan, kuatkanlah kami untuk kami terus berjuang untuk mencapai tujuan hidup kami, hidup yang kekal. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.